Halo kawan Wiki, selamat datang di sesi pembelajaran Wikidata. Pada video kali ini kita akan membahas struktur Wikidata mulai dari item, QID, property, hingga statement. Memahami struktur Wikidata itu penting loh agar kita bisa membaca dan menyunting data secara tepat dan konsisten. Wikidata adalah basis pengetahuan terbuka yang menyimpan data secara terstruktur. Berbeda ya dengan Wikipedia yang menyajikan teks naratif. Wikidata menyimpan fakta dalam bentuk data yang dapat diproses oleh mesin. Data terstruktur berarti setiap informasi disusun dalam format yang konsisten, sehingga komputer dapat memahami hubungan antar data tersebut. Wikidata menjadi pusat data bagi berbagai proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia, sehingga informasi seperti tanggal lahir, lokasi, jabatan, dan lainnya dapat ditampilkan secara otomatis dan seragam. Untuk memahami cara kerja Wikidata, kita perlu mengenal struktur dasarnya. Setelah mengenal Wikidata secara umum, penting untuk memahami perbedaannya dengan Wikipedia. Wikipedia adalah ensiklopedia berbasis teks yang menyajikan informasi secara deskriptif yang dibaca oleh manusia. Sementara itu, Wikidata menyimpan informasi dalam bentuk data terstruktur yang dapat diproses oleh mesin. Di Wikipedia, kita membaca kalimat seperti lahir pada tanggal 21 Juni 1961. Sedangkan di Wikidata, informasi tersebut disimpan sebagai property dan value. Artikel Wikipedia berbeda di setiap bahasa. Namun, satu item Wikidata dapat terhubung ke semua versi bahasa tersebut. Wikidata sering menjadi sumber data untuk infobox Wikipedia, sehingga perubahan data di Wikidata dapat memperbarui banyak artikel sekaligus. Dengan demikian, Wikipedia menyajikan informasi secara deskriptif dalam narasi, sedangkan Wikidata menyajikan informasi dalam bentuk hubungan antar butir. Dalam Wikidata, seluruh informasi disimpan dalam entitas yang disebut item. Item merepresentasikan satu subjek tertentu seperti manusia, tempat, organisasi, karya, ataupun konsep abstrak. Item berfungsi sebagai wadah utama penyimpanan data terstruktur, sehingga setiap informasi dapat dihubungkan satu sama lain secara konsisten. Setiap item memiliki kode unik yang disebut QID. QID diawali dengan huruf Q yang berfungsi sebagai penanda permanen dan diikuti dengan angka. QID bersifat permanen dan tidak berubah meskipun label atau nama item diubah. Kode ini tetap menjadi identitas utama subjek tersebut. Satu nama dapat merujuk pada lebih dari satu makna. Tanpa QID, sistem tidak dapat membedakan subjek secara tepat. Seperti Soekarno-Hatta yang dapat merujuk pada pahlawan, bandara, atau nama jalan. Dengan QID, sistem dapat membedakan masing-masing secara tepat. Dengan demikian, setiap makna diperlakukan sebagai item yang terpisah meskipun memiliki nama yang sama. Pada setiap item Wikidata terdapat struktur yang disebut dengan term box. Term box berfungsi sebagai identitas utama item yang memudahkan pengguna mengenali subjek secara cepat. Label merupakan nama utama dari suatu item dan dapat tersedia dalam berbagai bahasa. Deskripsi memberikan penjelasan singkat mengenai subjek serta membantu membedakan item dengan nama yang serupa. Alias berisi nama lain, singkatan, atau variasi penulisan yang juga dikenal untuk subjek tersebut. Karena Wikidata bersifat global, setiap bahasa memiliki label dan deskripsinya masing-masing, sehingga data dapat digunakan lintas negara dan komunitas. Nah, kita udah cukup paham nih tentang term box. Kita dapat mengenali identitas suatu item sebelum masuk ke struktur data yang lebih kompleks. Setiap item terdapat entitas lain yang disebut property. Property adalah atribut yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu item. Setiap property memiliki kode unik yang disebut PID. Diawali huruf P dan diikuti angka. Jika item adalah subjek, maka property adalah atribut yang menjelaskan subjek tersebut. Setiap property memiliki jenis data tertentu, misalnya teks, tanggal, koordinat, atau item lain. Jenis data atau data type ini menentukan bentuk nilai yang dapat dimasukkan, sehingga sistem dapat memastikan konsistensi struktur data.
Misalnya, properti bertipe waktu hanya menerima nilai berupa tanggal, bukan teks bebas. Properti juga memiliki batasan penggunaan atau constraint untuk menjaga konsistensi dan kualitas data. Jadi, properti berperan sebagai penghubung antar entitas dalam struktur data, membentuk relasi yang terstandar dan dapat diproses oleh mesin. Barusan kita udah kenalan sama term box. Nah, selain itu, fakta dan informasi utama lainnya disimpan dalam bentuk statements. Statements berisi fakta-fakta terstruktur yang disusun dalam bentuk pasangan properti atau atribut dan value atau nilai. Misalnya, tanggal lahir, pekerjaan, atau lokasi. Seluruhnya dicatat sebagai statements atau pernyataan. Secara konseptual, struktur ini membentuk pola subjek, predikat, objek yang dikenal dalam model RDF. Setiap atribut memiliki jenis data tertentu sehingga nilai yang dimasukkan harus sesuai. Struktur ini memungkinkan data diproses oleh mesin serta digunakan kembali di berbagai proyek Wikimedia dan berbagai aplikasi eksternal lainnya. Sebelumnya kita udah cukup paham nih bahwa data di Wikidata disimpan dalam bentuk statement yaitu pasangan properti dan value. Namun dalam praktiknya sebuah fakta seringkali membutuhkan konteks tambahan agar tidak menimbulkan ambiguitas. Qualifier adalah informasi tambahan yang menjelaskan konteks suatu pernyataan. Misalnya, seseorang memiliki jabatan tertentu. Qualifier dapat menjelaskan sejak kapan dan sampai kapan jabatan tersebut berlaku. Dengan adanya qualifier, satu statement tidak lagi berdiri sendiri, melainkan memiliki konteks waktu, tempat, atau kondisi tertentu. Selain itu, setiap pernyataan sebaiknya memiliki reference atau sumber rujukan. Reference menunjukkan dari mana informasi tersebut diperoleh, misalnya situs resmi, buku, atau basis data terpercaya. Kehadiran reference meningkatkan kredibilitas dan kualitas data, serta memudahkan verifikasi oleh penyunting lain. Dalam beberapa kasus, satu properti dapat memiliki lebih dari satu nilai. Rank digunakan untuk menentukan prioritas atau status suatu nilai, apakah menjadi nilai utama, nilai biasa, atau nilai yang tidak lagi berlaku. Preferred rank digunakan untuk menandai informasi yang paling relevan atau paling mutakhir. Deprecated rank digunakan untuk nilai yang sudah tidak berlaku atau terbukti keliru, namun tetap disimpan sebagai catatan historis. Dengan demikian, satu statement lengkap di Wikidata dapat terdiri dari property, value, qualifier, reference, dan rank. Inilah yang membuat Wikidata berbeda karena setiap fakta tidak hanya dicatat tetapi juga diberi konteks, sumber, dan tingkat validitas. Selain memiliki struktur data yang ketat, Wikidata juga menerapkan sistem pengendalian kualitas data loh. Constraint adalah batasan atau aturan penggunaan suatu properti. Misalnya, suatu properti hanya boleh digunakan satu kali atau harus memiliki tipe nilai tertentu. Sebagai contoh, properti tanggal lahir biasanya hanya boleh memiliki satu nilai utama. Jika aturan tersebut dilanggar, sistem akan menandai adanya potensi kesalahan. Pemeriksaan ini membantu penyunting mengidentifikasi data yang tidak konsisten atau tidak lengkap. Namun, perbaikan tetap dilakukan oleh komunitas penyunting melalui diskusi dan verifikasi sumber. Dengan adanya constraint dan error checking, kualitas data di Wikidata dapat dijaga secara kolaboratif. Pada sesi ini, kita mempelajari struktur utama Wikidata, mulai dari item, QID, property, hingga statements, dan identifier. Memahami struktur ini akan membantu kita menyunting data secara lebih tepat dan bertanggung jawab. Terima kasih telah mengikuti sesi pembelajaran ini. Semoga membantu dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye!